Ibu tuh ngajar kelas 2 ya. Mungkin ada 10 pertanyaan yang bisa nanti saya tanyakan gitu ya. Mau langsung saja betul ya, Ibu. Yang pertama, bagaimana implementasi teknologi di kelas Ibu dalam pembelajaran sehari-hari? Di kelas saya kebetulan pada aktif ya, jadi saya gunain proyektornya nggak terlalu sering. Dalam seminggu paling 3 kali, Senin, Rabu, kadang sama Jumat, kadang Sabtu sambil nyanyi. Terus kalau implementasi di kelasnya, alhamdulillah anak-anaknya jadi tertarik ya. Jadi apalagi kalau saya nampilin video, jadi aktif gitu si anaknya. Jadi alhamdulillah kalau penggunaan teknologi di kelas 2 udah pakai proyektor, speaker, ya lumayan lah gitu. Cuman yang nggak tiap hari gitu, tapi udah digunain gitu masih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu memilih media teknologi digital dalam pembelajaran dan bagaimana cara Ibu mengevaluasi media tersebut? Kalau penggunaan media, kebetulan saya juga dulu kan SD ya, jadi pakai media-media yang udah saya buat lagi kuliah gitu. Nah, pas kebetulan baru kemarin matematika menggunakan dari kardus buat menghitung sama pengurangan, penjumlahan pengurangan. Cuman ya kalau pembagian baru masuk, jadi belum diimplementasikan. Jadi lebih menarik gitu ya si anaknya kalau menggunakan media real gitu, yang konkret. Jadi si anaknya lebih tertarik buat, ibu kenapa gini kan kalau dikurang itu jadi segini, coba sendiri, lebih apa sih, seneng gitu, lebih aktif, lebih suasana belajarnya juga lebih kelihatan gitu. Kalau misalkan apalagi tadi yang mengevaluasinya, nah kebetulan kemarin sempat rusak si medianya, bukan rusak sih, cuman karena udah nggak dipakai lama gitu ya. Ada beberapa yang hilang gitu, sebagian ya diperbaiki, yang itunya aja evaluasinya. Nah, Ibu kan tadi tuh konkret. Nah, kira-kira yang kayak media digital itu selain kayak proyektor, apakah Ibu membuat PPT atau kayak buat ya, PPT gitu? PPT dulu. Nah, videonya dalam PPT gitu kan. Awal pembelajaran menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Terus ada misalkan masuk ke kegiatan sehari-hari, nah ada video contohnya dulu gitu. Lalu bagaimana cara Ibu merancang dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Kalau merancangnya mah tentunya kita harus belajar lagi ya sebenarnya, mengenal yang lebih bisa membantu kita dalam pembuatan medianya gitu. Contoh kemarin kan Canva, baru kemarin saya pas PPG baru mendalaminya gitu. Nah, pas udah bisa Canva ya jadi lebih apa sih, banyak ide-ide baru gitu ya tentang media-media, pembuatan media gitu. Makanya sekarang lagi tertarik buat bikin media yang apa sih, animasi, cuman masih proses, jadi belum selesai. Tapi harus lebih banyak mengenal aplikasi-aplikasi yang terbaru sih, Banyak referensi gitu ya, Bu. Lalu bagaimana cara Ibu menentukan media IT dalam kelas dengan kondisi siswa yang tentunya berbeda-beda? Kebetulan kemarin baru belajar tentang pas PPG, pembelajaran peserta didik berdasarkan minat belajarnya gitu ya kemarin. Jadi sama saya yang aktif disatuin dengan yang aktif lagi, yang pasif di baur sama yang nggak terlalu aktif, nggak terlalu pasif gitu. Tapi yang aktif di dekat saya gitu, jadi kepantau. Jadi saya bagi-bagi berdasarkan minat belajar mereka. Terus kalau media tetap saya bikinnya satu aja, cuman dievaluasinya di soal sumatif dibedainnya yang udah meningkat, udah bagus ya soalnya lebih menantang lagi. Kalau yang masih apa sih susah gitu ya punya mereka dulu gitu. Jadinya itu kayak meskipun satu tapi dibedain di sumatif. Lalu bagaimana cara Ibu mengetahui pembelajaran menggunakan media IT tersampaikan kepada murid? Kemarin alhamdulillah pas di akhir pembelajaran kan ditanya bagaimana belajar hari ini, apakah senang atau tidak. Jadi saya bikin pasti kayak bisa di touch gitu ya, cuman ya nggak bisa. Anaknya banyak yang
pilih smile gitu, senang gitu ya, alhamdulillah. Cuman anak-anaknya jadi males nulis karena itu, karena pengen ibu video lagi. Jadinya mau nonton terus gitu. Karena saya bikin LKPD juga kan, nggak apa-apa dilihat dari LKPD aja gitu, tapi itu tulis dulu, nanti kalau datang ke rumah hasilnya apa gitu, belajar apa, nggak mau bu, jadi gitu negatifnya gitu. Makanya tapi alhamdulillah kalau peningkatan belajarnya kan jadi bagus, anaknya jadi lebih cepat menyerap materi yang disampaikan gitu. Nah, lalu bagaimana cara ibu menggabungkan antara teknologi dengan pembelajaran agar siswa dapat mengerti? Cara saya menggabungkan ya tadi ya pakai ditayangin video kayak gitu, terus materinya kadang yang saya butuhkan ada gitu di internet, gambar yang sesuai di buku tema ada di internet, jadi tinggal ditambahin kata-kata yang buat ke anaknya biar lebih paham aja. Lalu apa jenis media IT yang pernah ibu gunakan atau yang sering ibu gunakan? Kemarin Canva udah Canva. Kalau PPT kan itu apa sih, aplikasi yang udah sepuh ya, itu udah pada hafal. Terus kemarin apa sih yang Quizzes. Kalau yang itu teh belum nyoba sih, apa yang dari temen teh ada satu aplikasi tapi saya belum nyoba, baru 2 aja itu, Canva sama Quizzes. Kalau yang ibu tadi buat yang bikin animasi, kira-kira aplikasi apa itu? Awalnya saya bikin di Canva, cuman jadi gambar yang dari Canva di save dulu, masukin ke PPT gitu, jadi dicampur gitu. Yang awalnya dari Canva dimasukkan ke PPT, dibuat video di PPT kan bisa ya, jadi tapi yang dibikinnya PPT di akhirnya. Nah, lalu menurut ibu apa contoh media inovatif dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik? Media inovatif contohnya apa ya? Kayak kan tadi misalnya mungkin ibu ke Canva, jadi banyak kayak ibu tuh mungkin sering pakai poster di Canva gitu. Iya, saya sering gambar. Terus kalau video saya seringnya bikin sendiri, jadi saya tinggal nyari gambar-gambar yang menarik aja sih buat anaknya. Kata-katanya kan suaranya dari saya gitu. Kayaknya tuh ibu kayak ngedaber gitu ya. Gitu, jadi ngedubbing gitu. Menurut ibu apa saja hambatan dalam pembuatan maupun penerapan media yang dirancang? Kalau pembuatan pasti waktu ya. Saya juga udah punya anak, jadi kadang di rumah ya sekeburunya gitu, udahlah seadanya ditampilinnya. Tapi kadang saya searching di YouTube, udahlah tampilin yang di YouTube gitu, kalau kekurangannya mah. Terus kalau pas implementasinya terkadang kan infokusnya cuma 2, yang satu dipakai siapa, yang satu mau ada yang pakai, saya nggak jadi gitu, gitu rebutan. Gitu aja sih Ya paling juga yang kayak mesin normal. Lalu ini ya Bu, yang terakhir, dari hambatan tersebut kira-kira solusi apa yang ibu lakukan agar media IT tersebut dapat terlaksana? Kalau buat solusinya biar media terlaksana mah, jadi laptop saya dibalikin aja ke anak-anak, gak usah pakai infobus. Tapi jadi anak-anaknya di depan jadi nggak kondusif sih sebenarnya, cuman saya kan nggak pakai speaker, jadi biarin gambarnya nggak kelihatan, sok dengerin aja gitu, jadi suara dari videonya dengerin aja. Ibu nggak mau ya gitu sebisa kita gitu. Iya gitu ya Bu, yang penting terlaksana. Iya. Baik, mungkin Ibu itu sebuah soal yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sekali sudah saya mau bertanya tentang 10 soal gitu Ibu. Kalau berkenan Ibu izin ya Ibu buat soal pertama. Bagaimana implementasi teknologi di kelas Ibu dalam pembelajaran sehari-hari? Penggunaan ini IT-nya ya, kita gunakan sebagai media pembelajaran, menggunakan fokus kayak gitu kan. Untuk ini sih lebih menekankan ke media aja, apalagi sekarang kan lebih menarik anak-anak itu kan melihat langsung ya, visual ya namanya ya, lebih ke visual, apalagi gambar-gambar ya. Iya, gambar.
Lalu bagaimana cara Ibu memilih media teknologi digital dalam pembelajaran dan bagaimana cara Ibu mengevaluasi media tersebut? Memilihnya pertama disesuaikan dulu sama materinya, masuk nggak sama yang kita gunain sama media digital tersebut, karena kan tidak semuanya bisa ya kita ini. Misalnya kayak contoh matematika, kalau kayak matematika aja kan kita harus yang jelasin secara rinci ya kan, Konkret. iya konkretnya. Kalau memang sih di apa bisa nih lewat gambar, tapi kan kita kalau kayak menghitung-hitung kan harus lebih ke ini langsung ya, konkretnya gitu. Kira-kira dari itu tuh kalau evaluasi dari Ibunya gimana? Sesudah melakukan kegiatan tersebut gitu. Evaluasinya sih ya tadi harus kita sesuaikan dulu yang mana yang tepat kita gunakan, kalau yang nggak tepat juga tetap baliknya ke konkret juga. Jadi tidak semuanya harus menggunakan IT lah begitu. Lalu bagaimana cara Ibu merancang dan menyusun materi pembelajaran yang memanfaatkan sumber dan media berbasis IT? Pertama sih kita pakai RPP ya. Apa sih sekarang modul ajar? Ya, itu aja. Modul ajar disesuaikan. Kalau memang sesuai dengan materi kita gunakan. Tapi kalau enggak, berarti kita nggak pakai. Jadi sesuai kebutuhan Sesuai dari kebutuhan. Lalu bagaimana cara Ibu menentukan media IT dalam kelas dengan kondisi siswa yang tentunya berbeda-beda? Benar sih kalau tadi itu tantangan guru begitu, karena macam-macam karakter siswa ya. Ya kalau yang bagi siswa yang kurang fokus itu yang sering kita libatkan, gitu aja. Misalnya dia lebih ketekankan, saya dia suruh maju, nah atau dia yang menggunakan mengklik-kliknya, dia yang berperan, mana dia yang aktif gitu. Jadinya tuh yang murid itu tuh banyak yang berinteraksi. Iya, berinteraksi. Lalu bagaimana cara Ibu mengetahui pembelajaran menggunakan media IT tersampaikan kepada murid? Kalau kita ngetahuinya pakai lembar kerja bisa. LKPD Ya, apa sih sekarang LKBD ya? LKPD. Dulu LKS ya. Oh, iya. LKS. Nah terus tadi kalaunya dengan dia bisa menjawab soal berarti dia menguasai ya. Nah tapi kan yang ditekankan di sini kan bukan siswa yang menggunakan IT kan, tapi kita yang menyampaikan IT-nya kan. Jadi kalau selama ini sih tercapai ya, karena bukan siswa, tapi ada beberapa yang apalagi sekarang udah pakai gadget kan, lebih memahami dia gitu. Isi laptop kan juga nggak jauh ya dari gadget kan. Lalu bagaimana cara Ibu menggabungkan antara teknologi dengan pembelajaran agar siswa dapat Menggabungkan IT-nya sama pembelajarannya. kira-kira gimana cara Ibu? Menggabungkan itu kolaborasinya bisa dengan yang tadi kita pakai infocus ya kan, terus nanti bisa kita pakai per kelompok, menyampaikannya bisa per kelompok diskusi. Nanti pas dia saat menyampaikan hasil diskusinya, bisa siswa yang kayak PowerPoint ya, nah tapi lebih sederhana ya, bukan PowerPoint ya, itu jadi bisa kolaborasinya. Lalu jenis media IT yang pernah Ibu gunakan atau sering digunakan dalam kelas itu kira-kira apa? Infocus ya. Lebih mudah infocus karena kan ya tadi ya sebenarnya sih semua materinya kan tetap kita sampaikan kan not infocus kan, IT-nya, karena tadi kalau kita langsung tuh bisa kadang kalau nggak mau pakai infocus langsung aja nih handphone nih tunjukin ini loh gambar ini, misalnya lagi kayak tadi kebetulan dia nggak tahu rumbia. Rumbia tuh apa sih Bu? Dia taunya dibacaannya di bukunya memang ada rumbia, tapi dia nggak tahu gambar rumbia bagaimana. Ya udah sok aja langsung kita ingin. Kalau infocus kan perlu proses ini itu sih kayak pemanfaatan handphone juga lumayan deh. IT juga kan bisa kan kategori itu kan. Tapi Ibu kira-kira suka atau pernah pakai aplikasi gitu kayak Canva kayak gitu? Ya bisa juga Canva. Tapi kan kalau kayak Canva kan dia lebih ke penampilan aja ya, maksudnya kayak PowerPoint ya tadi lebih ininya ya, lebih ke, tapi kan kalau itu sih penyampaian materi biasa. Kalau misalnya kayak ada materi tentang apa sih IPS itu yang Belanda yang pokoknya tentang perjuangan, nah bisa kita pakai Canva, misalnya ini nama-nama pahlawan ini. Tapi kan itu sih buat menarik siswa aja sih. Kalau secara materinya masih lebih banyak yang dibaca kan, baca buku. Nah, lalu
Menurut Ibu, apa saja hambatan pembuatan maupun penerapan media yang dirancang di kelas? Hambatannya kayaknya dari gurunya sendiri, jujur aja. Karena tidak semuanya kan kita selalu menggunakan ya tadi perlu waktu. Sebenarnya sih kalau kreatif ya mungkin faktor usia. Sebenarnya sih bukan halangan ya faktor usia ya. Selama mau berinovasi. Tapi sejauh ini sih ya kita maksimalkan ya gimana ininya penggunaannya. Dan pastinya kalau dari siswa sendiri dia antusias. Ya seperti kalau zaman kami dulu kan kalau ada media belajar aja udah seneng dia mah, apalagi kalau ada IT. Jadi kalau kendala terutamanya sih keterbatasan dari gurunya sendiri ya. Paling sama yang kayak alat-alatnya gitu ya. Kalau alat sih apalagi kalau aplikasi kan udah ada ya kan, terus kalau dari sekolah Infocus juga ada. Sebenarnya sih kalau media sih nggak terlalu jadi kendala, justru si gurunya keterbatasan gurunya, jujur aja tuh sih keterbatasan gurunya Ya, yang mungkin Ibu rasakan iya itu yang dirasakan itu ya. Kalau tadi saya bilang kalau refleks bisa ya kita langsung klik aja kan keluar nih ini loh Rumbia, oh ini loh gambar, misalnya dia nggak tahu gambar jerapah kita tunjukin aja jerapah. Tapi kalau kayak tadi harus kita membuat Canva apa kan perlu ini yang bagi apa dulu Kinemaster apa sih Kinemaster. Nah Kinemaster kan susah kan editnya kan butuh waktu banget ya gitu. Mungkin ini Ibu pertanyaan terakhir ya Ibu. Dari hambatan tersebut, kira-kira solusi yang Ibu lakukan agar media IT yang Ibu ini terlaksana gimana? Belajar. Ya. Semangat untuk belajar lagi, iya semangat untuk belajar lagi dan menyesuaikan perkembangan teknologi ya kan ya. Soalnya ya, tadi saya bilang kalau kita terlalu terpuruk dengan zaman dulu kapan majunya, dan sekarang guru-guru juga dituntut MM apa kan juga tetap harus menggunakan IT tersebut ya kan, Terus kayak menyesuaikan iya harus berkompetensi benar. Ada kesimpulan dari wawancara yang telah saya lakukan, di mana di sekolah yang saya wawancarai dalam segi teknologi belum maksimal, di mana para guru masih bergiliran memakai proyektor. Lalu guru di sekolah yang saya wawancarai sudah banyak menggunakan media yang interaktif, yaitu seperti gambar atau audio. Contohnya menggunakan PPT dan video animasi. Dengan menggunakan aplikasi Canva, namun para guru lebih sering menggunakan media yang konkret selain media IT. Menurut para guru pun mereka masih belajar menggunakan teknologi ini dengan hambatan yang mereka lalui. Mereka terus belajar hingga mereka terbiasa menggunakan media berbasis teknologi. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan wawancara yang telah saya lakukan. Saya akan mereview materi pertama, yaitu teknologi informasi dalam pembelajaran, di mana teknologi informasi dalam pembelajaran ini merupakan teknologi komunikasi yang berfungsi sebagai penyaluran informasi. Jadi dapat didefinisikan sebagai upaya menghubungkan pembelajaran yang bisa dilakukan secara fisik maupun jauh. Lalu ada pun konsep dasar IT, yaitu paradigma pembelajaran berbasis IT. Dengan adanya kemajuan TIK ini membuat pembelajaran menjadi lebih mudah. Lalu ada manfaat dari IT itu dalam pembelajaran, memungkinkan akses yang lebih jauh, meningkatkan keterlibatan siswa dan memungkinkan personalisasi pembelajaran, lalu mempermudah kolaborasi. Lalu ada penggunaan TIK di sekolah. Penggunaan di sekolah sudah menjadi keseharian, di mana penggunaan seperti proyektor, PC, web, email, dan lain-lain. Lalu ada kedudukan dari TIK, yaitu secara umum ada dua, yaitu sebagai pendorong komunitas pendidikan, lalu memberikan kesempatan luas kepada peserta dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada. Lalu ada pun ruang lingkup TIK, yaitu menurut Abdul Qadir ada batasan ruang lingkup teknologi informasi pada 6 teknologi, yaitu teknologi komunikasi, teknologi masukan, teknologi keluaran, teknologi perangkat lunak, teknologi penyimpanan, teknologi mesin memproses. TIK selalu berkaitan dengan dua hal, yaitu perangkat keras dan lunak, dengan pemanfaatan yang berbeda yang mempermudah kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Lalu
materi kedua yaitu teknologi informasi bagi inovasi pembelajaran di sekolah dasar, di mana inovasi pembelajaran merupakan pembaharuan pembelajaran yang dikemas dengan ide yang terbaru untuk melakukan kegiatan belajar agar meningkatkan hasil belajar siswa. Terus pentingnya inovasi yaitu dengan adanya inovasi ini pembelajaran proses kegiatan menjadi lebih bervariasi, menumbuhkan minat belajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. Lalu ICT sendiri merupakan teknologi yang dijadikan sebagai media pembelajaran yang saat ini yang dapat digunakan dalam pembelajaran di dalam kelas. Lalu ICT sebagai inovasi, peranan yang meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih menarik dan bermakna dengan tujuan mengembangkan kemampuan atau potensi siswa. Lalu IT di dalam sekolah dasar sebagai alat bantu pembelajaran pendidikan harus diadaptasi dengan pola pikir yang serba cepat, praktis dan tepat. Dengan ini siswa dapat mengakses informasi yang lebih luas dengan pemanfaatan internet. Lalu adapun contoh IT yaitu komputer, proyektor, CD pembelajaran, smartphone, email, jaringan internet, dan lain. Ketiga yaitu konsep dasar multimedia, di mana multimedia sendiri merupakan kombinasi dari suara, gambar, dan teks yang berasal dari kata multus, dan media berarti medium, yaitu berarti perantara atau pengantar. Lalu ada pun prinsip multimedia yaitu ada 7. Yang pertama prinsip multimedia, materi yang disajikan dengan gambar. Yang kedua prinsip keterdekatan ruang. Lalu ketiga ada prinsip keterdekatan waktu. Yang keempat ada prinsip koherensi. Yang kelima ada prinsip modalitas. Yang keenam ada prinsip redundansi. Yang ketujuh ada prinsip individual. Lalu adapun jenis-jenis multimedia yaitu multimedia interaktif, multimedia linear, dan multimedia hiperaktif. Lalu adapun manfaat multimedia yaitu dalam proses pembelajaran menjadi cara yang konkret untuk mengurangi verbalisme, memperbesar minat siswa dan menyenangkan sehingga menghasilkan hasil belajar yang meningkat. Lalu terakhir adalah ada komponen multimedia, di mana komponen harus ada peralatan elektronik yang mampu mengkoordinasikan apa yang dilihat dan didengar. Yang kedua terdapat link yang menghubungkan. Yang ketiga harus ada alat navigasi. Yang keempat adalah tersedia tempat untuk mengumpulkan proses mengkomunikasikan informasi pengguna. Lalu materi keempat yaitu pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan, di mana pengertian multimedia itu memerlukan penggunaan kombinasi konten multimedia seperti audio atau visual. Jika siswa memahami multimedia, kegiatan akan berjalan dengan baik dan berhasil memperhatikan motivasi siswa dan kondisi siswa. Lalu ada peran dalam multimedia. Dengan adanya multimedia, bidang pendidikan pastinya semakin maju. Interaksi siswa terhadap materi disesuaikan dengan kemampuan siswa, pembelajaran menjadi lebih menarik. Lalu ada manfaat dari multimedia, adanya variasi baru dalam pembelajaran, makna materi menjadi lebih jelas dan mudah. Dipahami partisipasi aktif dalam materi pembelajaran, materi lebih selaras dengan kebutuhan dan minat siswa meningkat dan motivasi belajar siswa juga. Lalu ada pengembangan media berbasis multimedia, yaitu ada konsep, di mana tahap konsep ini dilakukan dengan menentukan tujuan, ada desain, tahap perencanaan, membuat spesifikasi secara rinci. Yang ketiga adalah ada material collecting, pengumpulan bahan seperti audio, animasi, audio, dan lain-lain. Yang keempat ada assembly atau tahap pembuatan objek multimedia. Yang kelima ada testing, dilakukan setelah selesai tahap assembly. Yang keenam ada distribution, menggandakan multimedia. Lalu yang terakhir ada hubungan multimedia dengan pembelajaran. Dengan adanya multimedia ini dalam pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta hasil pembelajaran siswa dapat mendapat pengalaman baru.
Adapun jenis-jenis multimedia yaitu ada media interaktif, hyperaktif, linear atau sequential, presentasi pembelajaran, kits atau slide, kaset audio, hypermedia, virtual realitas seperti nyata atau 3D. Materi kelima yaitu dampak implementasi multimedia dalam pembelajaran. Implementasi multimedia untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan berbagai hal yaitu metode pengembangan yang akan digunakan, jenis multimedia yang akan dibuat, tahapan pengembangan yang dijalankan, komponen dan media yang digunakan, serta bagaimana implementasi sistem multimedia tersebut dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam teknologi informasi dan teknologi pendidikan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam dampak multimedia dalam pembelajaran, yaitu siswa mampu belajar sesuai dengan kemampuan, kesiapan, dan keinginannya. Siswa dapat belajar melalui tutor. Ada siswa termotivasi untuk memperoleh umpan balik. Lalu ada kendala bagi orang yang kemampuannya terbatas. Ada minimnya kemampuan guru dalam penggunaan multimedia. Lalu yang terakhir, fasilitas pembuatan multimedia belum memadai. Adapun faktor dari implementasi multimedia yaitu ada desain dan konten. Kedua, metode pembelajaran yang digunakan. Ketiga, karakteristik peserta didik. Keempat, lingkungan belajar yang dapat diakses. Yang kelima, faktor eksternal yaitu sosial, budaya, dan ekonomi. Lalu ada 4 pilar pendidikan yaitu learning to do, learning to know, learning to be, dan learning to live together. Lalu ada dampak dari multimedia terhadap media pembelajaran. Yang pertama yaitu tutorial atau penyampaian materi yang dilakukan oleh guru atau tutor. 2. Drill practice atau melatih pengguna memiliki kemahiran dan memperkuat penguasaan konsep. Yang ketiga adalah simulasi, menstimulasikan yang terjadi di dunia nyata. Yang keempat adalah permainan, yaitu metode pengajaran dengan multimedia interaktif. Lalu ada tujuan multimedia yaitu dalam penggunaan dapat meningkatkan efektivitas dalam penyampaian suatu informasi dalam pembelajaran. Yang kedua, dalam penggunaan multimedia di lingkungan mendorong partisipasi, keterlibatan, dan eksplorasi pengguna. Materi terakhir yaitu pengembangan media berbasis information, communication, dan teknologi, di mana pengertian media pembelajaran dan ICT yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dalam menyalurkan pesan sehingga dapat merangsang perhatian dan minat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan proses pembelajaran, sedangkan ICT media bantu untuk kegiatan belajar. Lalu ada fungsi media pembelajaran, yaitu media pembelajaran dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang kedua, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan dan perbedaan pengalaman. Yang ketiga, dapat menjangkau audiens yang besar. Keempat, media pembelajaran yang tepat dapat memberikan ilustrasi konsep yang benar. Yang kelima, dapat merangsang atau membangkitkan motivasi. Yang keenam, media interaktif memungkinkan adanya interaksi langsung dengan siswa. Adapun jenis media berbasis komputer yaitu media pembelajaran visual, media pembelajaran audio, media pembelajaran audio visual, media pembelajaran contohnya itu presentasi, PowerPoint, CD, DVD, video pembelajaran, dan internet. Adapun prinsip dan karakteristik media pembelajaran berbasis komputer yaitu berorientasi pada tujuan pembelajaran, berorientasi pada pembelajaran individu, mandiri, dan tuntas. Lalu peran dari media pembelajaran berbasis komputer adanya pembelajaran dapat bekerja secara mandiri menurut tingkat kemampuannya, lebih efektif. Ketiga, penilaian yang memberikan umpan balik yang cepat. Keempat, dengan teknik pemecah suatu masalah. Yang terakhir, kelebihan dan kekurangan media pembelajaran berbasis komputer, yaitu kelebihannya komputer memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua, penggunaan komputer lebih mengontrol kegiatan belajar. Yang ketiga, komputer secara program umpan balik terhadap hasil pembelajaran. Serta kekurangannya tingginya biaya pengembangan.
Lalu merancang dan memproduksi program pembelajaran komputer bukanlah pekerjaan mudah. Sekian review dari saya. Selanjutnya kesimpulan dari semua materi. Kesimpulan dari 6 materi ini yaitu teknologi informasi ini sangat membantu di dunia pendidikan. Mengapa? Karena dapat mempermudah proses kegiatan belajar siswa serta meningkatkan minat belajar dan motivasi siswa dengan adanya media interaktif. Siswa sedang dengan hal yang baru, menarik dan menyenangkan, dan juga membuat siswa mengenal teknologi. Dengan adanya teknologi ini, siswa mampu mengenal hal baru yang belum mereka temui sebelumnya. Dengan begitu, siswa mendapat pembelajaran baru dengan adanya teknologi informasi ini.